Hai everyone, dengan Yusriani di sini. Saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah yang terkait dengan Gestalt Therapy. Istilah yang pertama yaitu ada empty chair technique. Empty chair technique memiliki arti teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong ini merupakan teknik permainan peran, di mana seorang konseli diminta untuk memerankan dua peran, yaitu peran dirinya sendiri dan peran orang lain. Atau konseli juga bisa memerankan beberapa aspek dari kepribadiannya sendiri. Jadi, tujuan dari teknik ini yaitu konseli diajarkan untuk memahami peran dari dirinya sendiri dan peran orang lain. Atau bisa juga konseli memerankan beberapa aspek dari kepribadiannya sendiri. Namun dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positifnya. Selanjutnya, konseli diminta untuk duduk pada posisinya saat ini dan membayangkan situasi yang dibencinya. Misalnya, ketika menghadapi situasi dibully oleh lingkungan, konseli duduk pada underdog dan menghadap kursi yang ditandai sebagai top dog atau situasi yang dibenci dan menekan diri klien. Contoh kasus, Aka adalah salah satu siswa di kelas 5 SD. Ia memutuskan untuk berhenti sekolah dengan alasan ia sering dibully di sekolah. Tetapi kini ia bingung dengan keputusan yang ia ambil, apakah benar atau salah. Karena kini Aka lebih sering melamun dan mengurung diri di kamarnya. Lalu tak lama kemudian ibunya membawa Aka pergi ke konselor untuk berkonsultasi. Setelah Aka menceritakan masalah yang sedang dihadapinya, ia menceritakan semua kejadian saat ia dibully. Setelah itu, konselor mulai memahami permasalahan pada klien dan akhirnya konselor mencoba menanganinya menggunakan teknik kursi kosong. Di sini, Aka diminta untuk membayangkan posisi dirinya saat ini dan posisi dirinya saat ia berada di posisi lainnya. Dan dapat dilihat dari sisi negatifnya, jika Aka benar-benar berhenti sekolah, maka ia akan mengecewakan orang tuanya, dan ia akan menjadi orang yang haus akan ilmu pendidikan. Tetapi, jika dilihat dari sisi positifnya, ia bisa saja melanjutkan sekolahnya di tempat lain atau pindah sekolah. Dengan begitu, ia akan tetap sekolah tetapi di tempat yang berbeda dan dia akan menjadi generasi yang hebat. Istilah yang kedua yaitu ada the phobic layer. The phobic layer memiliki arti lapisan fobia. Yang dimaksud lapisan fobia di sini yaitu di mana seseorang merasa ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu, di mana kondisi keterbatasan karena dorongan kecemasan. Oleh sebab itu, hal ini dapat membatasi keberadaan ruang gerak seseorang melalui rasa cemas dan takut. Contoh kasus, ada seorang gadis cilik bernama AN. AN merupakan gadis cilik yang pintar dan baik. Ia juga ramah terhadap orang yang ada di sekitarnya. Pada suatu ketika, ia mendapatkan perlakuan buruk dari ayahnya hanya karena ia menumpahkan secangkir kopi. Tetapi dengan begitu, ayahnya memukulinya. Sejak kejadian itu, AN lebih banyak mengurung diri di kamarnya, banyak melamun, dan sekarang ia jadi takut kepada orang sekitarnya karena ia memiliki trauma, hingga ia menghindari bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Istilah yang ketiga yaitu the phony layer. The phony layer memiliki arti yaitu lapisan palsu. Yang dimaksud lapisan palsu di sini yaitu seorang klien akan berpura-pura untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya atau menjadi orang lain. Pada saat klien tersebut mengalami suatu permasalahan, tentunya menyebabkan gangguan mental atau emosi yang menjadikannya labil. Maka dari situlah klien membutuhkan treatment. Namun pastinya klien tersebut sulit untuk melakukan treatment tersebut karena ia merasa bahwa dirinya itu baik-baik saja. Dan pada akhirnya, ia mengikuti sikap atau karakter dari orang lain untuk menutupi masalah yang ada pada dirinya sendiri agar orang lain tidak tahu apa kekurangan dirinya. Yang terakhir yaitu ada studi kasus teori Gestalt Therapy. FA adalah seorang mahasiswi yang menganggap bahwa semua laki-laki itu tidak baik. Ia menganggap bahwa semua laki-laki selalu menyakiti dan bersikap kasar. Perilaku FA cenderung menjauhi laki-laki. Hal ini membuat ibunya cemas apabila anaknya tidak mendapatkan pasangan hidup. Pada akhirnya, mereka pun mendatangi konselor dengan pendekatan Gestalt. Ternyata, diketahui bahwa pada masa lalunya FA mengalami perlakuan yang buruk dari ayahnya. Sewaktu berusia sekolah dasar, ia seringkali dipukuli, dihardik dengan sangat kasar.
Di sini konselor akan berusaha untuk membantu FA merasakan apa yang terjadi pada saat ini. Konselor akan memfasilitasi FA untuk menunjukkan situasi yang terjadi saat ini. Pendekatan Gestalt tidak berorientasi pada masa lalu atau berusaha untuk mengorek perilaku orang tua yang menyebabkan FA berperilaku menjauhi laki-laki. Sebab, jika itu dilakukan, maka FA ini akan berusaha untuk meraih masa lalunya yang hilang, dan ia akan berpikir menjadi anak kecil. Ini adalah proses yang tidak produktif. FA akan dibantu untuk menyadari bahwa perilakunya tidak produktif dan kemudian mencari perilaku-perilaku yang lebih produktif. Akhirnya, klien didorong untuk langsung mengalami perjuangan di sini dan sekarang terhadap urusan yang tidak selesai di masa lampau. Dengan mengalami konflik-konflik, meskipun hanya membicarakannya, konseli lambat laun bisa memperluas kesadarannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. See you next time.